Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusandi, saya dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi harga. Nah, pengertian harga. Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Nah, di sini ada beberapa pengertian definisi harga yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu Kotler. Kotler di sini mengatakan bahwa harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Nah, yang kedua Joko Untoro mengatakan bahwa definisi harga adalah kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, menurut para ahli di atas ini sudah jelas bahwa ada keterkaitan di antara definisi-definisi yang dikemukakannya. Nah, dari sejumlah definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen sebagai alat ganti atau tukar untuk mendapatkan sejumlah barang atau manfaat serta pelayanan dari produk atau jasa yang didapat oleh konsumen tersebut. Nah, di sini juga suatu perusahaan juga agar dapat berhasil dalam memasarkan barang atau jasanya harus terlebih dahulu menentukan harga yang tepat, karena penetapan harga yang tidak tepat akan menyebabkan pembeli tidak tertarik membeli barang atau jasa tersebut. Harga juga merupakan salah satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lainnya seperti produk, distribusi, promosi hanya menimbulkan biaya. Nah, penetapan suatu tingkat harga bagi konsumen pada dasarnya merupakan gagasan yang didorong oleh perkembangan perdagangan dan umumnya disebabkan oleh jenis produk atau jasa. Nah, perlu dipahami di sini bahwa masalah harga selalu berhubungan antara penjual dan pembeli, baik produk maupun jasa. Melalui harga dan pembayaran akan dapat menutupi biaya produksinya dan menentukan kelangsungan hidup bisnis atau perusahaan. Begitu pula juga dengan pembeli akan mempertimbangkan harga sebab berkaitan dengan jumlah uang yang harus dikorbankan untuk memperoleh atau menikmati suatu produk atau jasa. Nah, di sini demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang konsep harga dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Harga dalam ekonomi konvensional. Harga adalah sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Dalam ekonomi konvensional, tentang teori harga dijelaskan tentang cara kerja sistem ekonomi pasar. Teori harga pasar ialah suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan secara serentak, perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tertentu yang wujud di pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan alam suatu pasar. Kemudian konsep harga dalam Islam. Harga merupakan salah satu variabel dalam pemasaran atau penjualan. Islam memberikan
kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Kemudian dalam konsep Islam, penentuan harga berdasarkan pembentukan harga alami antara permintaan dan penawaran. Hal ini bisa dilihat dari hadis Rasulullah, di mana pada saat itu harga-harga melonjak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut padaku karena kealiman dalam darah dan harta." Dari hadis tersebut bisa dilihat bahwa Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan sunnatullah atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuatan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar yang akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, yang berarti adalah kezaliman. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi, serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Sidi Mas Effendi akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya terkait harga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait fungsi harga dan jenis-jenis harga. Jadi perlu kita ketahui ada beberapa fungsi harga yang hendaknya perlu kita pahami bersama, bahwa salah satu fungsi harga adalah untuk menjadi acuan kita untuk perhitungkan nilai jual barang atau jasa. Jadi harga ini sangat berpengaruh terkait acuannya kita untuk menilainya suatu barang dan jasa. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk membantu aktivitas transaksi. Nah, untuk fungsi kedua ini lebih menekankan kepada pelaku ekonomi di bagian produsen atau penjual. Jadi harga yang tepat ini bisa memberikan dampak positif bagi si penjual atau produsen. Dampak positif seperti apa ya? Memberikan keuntungan bagi mereka dengan harga yang relatif lebih menguntungkan bagi mereka. Kemudian fungsi yang ketiga adalah harga ini bisa menjadi acuannya konsumen untuk menilai kualitas suatu barang atau jasa. Nah, kemarin ini sempat kita bahas di diskusi sebelumnya bahwa ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas. Jadi harga ini bisa saja menjadi cerminan kualitas suatu produk. Apakah produk itu berharga tinggi diikuti dengan kualitas yang sangat baik, begitupun sebaliknya harga itu yang murah bisa menjadi tolak ukur barang yang kualitasnya kurang baik gitu, ataupun bisa harga yang lebih mahal itu bisa saja mencerminkan produk dengan kualitas yang tidak baik, ataupun harga yang cenderung murah itu bisa mencerminkan kualitas produk yang
lebih baik. Nah, itu mungkin untuk dari segi acuannya konsumen dalam menilai suatu barang dan dalam segi kualitasnya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah harga ini bisa membantu konsumen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen. Jadi harga ini bisa saja memberikan kita pertimbangan terkait barang yang akan kita beli. Contohnya ada dua produk susu. Susu ini ada produk A dan produk B. Produk A yang pertama ini harganya lebih murah ketimbang produksi B. Tapi untuk kualitas dan kuantitasnya ini lebih buruk ketimbang produk B, sehingga orang bisa saja mempertimbangkan membeli produk membeli produk B karena produk B ini meskipun harganya agak mahal tapi kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya bisa kalah baik dari produksi A, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan kita dalam segi manfaat produk. Kemudian dalam segi daya belinya, apakah produk ini bisa dengan adanya harga ini bisakah orang-orang menjangkau harga-harga atau produk yang ada di pasaran. Jadi inilah salah satu fungsinya harga. Jadi harga ini bisa mempengaruhi atau mencerminkan daya beli, daya tangkap kita atau daya kesanggupannya kita untuk membeli suatu barang itu sendiri. Itu untuk fungsi harga. Kemudian kita akan membahas terkait jenis-jenis harga. Nah, di sini untuk jenis-jenis harga ada 4 fungsi atau 4 jenis maksud saya yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah harga subjektif, di mana harga subjektif adalah harga yang berdasarkan taksiran atau opini seorang. Nah, jadi katakanlah ada sebuah barang nih, barangnya ini belum ada di pasaran, tapi orang bisa menilai produk kita atau menilai harganya dari kualitas produk yang kita punya. Itu bisa dikatakan harga subjektif karena orang bisa saja menerka-nerka atau mentaksir harga barang kita meskipun itu ya belum mungkin ada di pasar katakanlah. Kemudian ada yang namanya harga objektif atau harga pasar. Jadi harga objektif ini adalah harga yang sudah ditentukan atau yang sudah ada di pasaran. Nah, ini mungkin kalau untuk harga objektif ini sudah lumrah atau sudah sering kita temui di katakanlah bahan-bahan pokok makanan. Mungkin masyarakat sudah tahu bahwa harga normal beras itu mungkin sekitar 6.000 hingga 8.000 rupiah. Jadi orang bisa tahu bahwa harganya ini segini, jangan sampai nanti ketika kita membeli beras di tempat yang satu kemudian kita membeli tempat yang satu lebih tinggi. Ini kan ada ketidakwajaran, sehingga masyarakat sudah tahu bahwa inilah fungsinya harga objektif, harga yang sudah ditentukan di pasaran. Kemudian ada yang ketiga namanya harga pokok. Nah, harga pokok ini adalah nilai real suatu produk atau jumlah yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Jadi katakanlah sebuah HP ini memiliki harga pokok sekitar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini sudah include dengan material-material produksinya dari proses pembuatan hingga finishing atau pengemasannya. Ini sudah juga termasuk dalam biaya-biaya lain toh. Jadi inilah dikatakan nama harga pokok. Ini belum ditambah dengan harga lain. Nah, untuk jenis yang keempat adalah harga jual. Jadi harga jual ini adalah harga yang harga pokok yang ditambah dengan besarnya keuntungan yang diberikan oleh produsen atau penjual. Jadi katakanlah kalau harga HP ini tadi adalah 2 juta rupiah. Nah, kemudian harga jual ini adalah harga yang ditambahkan oleh orang yang menjual kembali produk ini. Jadi kalau semisal harga pabrikannya ini adalah 2 juta rupiah, kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia dan sebagainya, kemudian didistribusikan ke orang-orang yang bergelut di bisnis telekomunikasi, kemudian ia meng-up harganya sekitar 100.000 hingga 200.000. Nah, 200.000 itu disebut dengan harga tambahnya kita yang diinputkan dari harga pokok dengan harga harapannya itu disebut dengan harga jual. Nah, mungkin itu materi singkat yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Sakinah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman-teman saya tadi yang berjudul tujuan penetapan harga.
Tujuan penetapan harga di sini yang pertama itu untuk mendapatkan pangsa pasar. Tujuan penetapan harga sangat berhubungan dengan target penjualan barang dan jasa. Sebagian bisnis menetapkan harga yang murah dan kualitas yang baik pada barang untuk mendapatkan pangsa pasar atau market share yang lebih besar. Yang kedua yaitu menjaga loyalitas konsumen. Penetapan harga dilakukan dengan berbagai pertimbangan, dan salah satu caranya adalah dengan menetapkan harga yang bersaing, yaitu harga yang mujrah dan kualitas produk yang baik. Kemudian, selanjutnya yaitu meningkatkan keuntungan. Penetapan harga juga bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi harga, maka potensi keuntungan akan semakin besar. Dan yang terakhir yaitu salah satu cara untuk menjaga daya saing dengan kompetitor adalah dengan penetapan harga yang tepat, misalnya menawarkan harga sedikit lebih murah atau memberikan harga yang sama dengan layanan murah, layanan tambahan. Dan menjaga daya saing yaitu dengan memaksimalkan produk yang kita buat dan memanfaatkan promo atau diskon-diskon yang ada. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.